Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dianti. Di sini saya akan membuat alat peraga, yaitu sistem pencernaan manusia. Alat yang digunakan untuk membuat alat peraga sistem pencernaan manusia, yang pertama itu ada karton putih, ada spidol untuk menggambar sketsa sistem pencernaan manusia, ada pensil warna, boleh menggunakan krayon tidak apa-apa. Ada di sini kertas metalik, kertas origami, sama ada gunting, ada cutter, pisau juga tidak apa-apa untuk memotong. Terus ada double tip dan pensil warna lainnya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita membuat sketsa sistem pencernaan manusia. Di sini sudah dibuat sketsa sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Di sini ada mulut, melewati kerongkongan, ada lambung, lalu ada usus halus, dan ini ada usus besar, dan terakhir ada rektum anus. Nah, untuk lebih menarik, maka kita warnai organ sistem pencernaan. Di sini sebagian sudah diwarnai ya. Kita lengkapi saja yang belum diwarnai. Contohnya di sini yang belum diwarnai itu usus besar. Kita boleh warnai dengan menggunakan pensil warna. Boleh menggunakan krayon, tidak apa-apa. Untuk warna yang lebih bagus bisa menggunakan spidol warna agar warnanya bisa lebih timbul. Di sini ada organ hati, ada empedu. Belum diwarnai ya. Maaf. Dan juga di sini ada pankreas, belum digambar. Kita warnai pankreas dengan warna bebas ya, mau pilih warna apapun silahkan. Warna yang ungu. Semuanya organ sistem pencernaan sudah diwarnai. Sekarang kita buat keterangan dari setiap organ sistem pencernaan. Contoh di sini kita buat keterangan yang ini mulut ya. Kita tulis mulut.
ini sudah ditulis mulut, lalu dibuka, di dalamnya kita isi fungsi atau fungsi mulut di sini. Setelah diisi fungsi dari mulut, yaitu mengolah makanan secara mekanik dan kimiawi, lalu kita gunting double tip ya. Yang nantinya kita tempel di bagian ini. Buat semuanya keterangan mengenai anggota sistem pencernaan dimulai dari mulut sampai dengan rektum anus. Dan di sini sudah disiapkan organ sistem pencernaan. Ada mulut, lalu kerongkongan. Setelah kerongkongan ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kita buat tempat untuk kelenjar pada manusia. Di sini ada kelenjar. Yang pertama, di sini ada hati. Kelenjar hati kita simpan di sini. Kita buat lagi kelenjar pankreas. Kita simpan di sini, dan di sini ini kelenjar pankreas dan ini empedu. Kita buat lagi ada enzim yang dihasilkan, yaitu enzim apa saja yang dihasilkan? Enzim amilase. Protease. Yang terakhir ini
buat lagi wadahnya. Kita simpan di sini penempatan pensil. Kita masukkan. Sini ada amilase. Fungsi dari amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya di sini ada protease. Maaf, dipase dulu ya. Mengubah asam lemak, mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Selanjutnya yang terakhir di sini ada protease. Fungsinya mengubah protein menjadi asam amino. Setelah diisi, dari ketiga fungsi enzim ini kita masukkan ke dalam kotak. Nah, setelah itu kita susun organ sistem pencernaan dimulai dari mulut. Kita tempelkan di sini. Kerongkongan sama. Ini fungsi dari usus besar kita susun. Organ sistem pencernaan semuanya sudah ditempel menggunakan double tip. Kita buat garis keterangannya sesuai gambar ya. Di sini ada mulut, kita tarik dari arah panah. Selanjutnya di sini ada kerongkongan, kita buat tarik garis kembali sesuai gambar ya. Nah, setelah kerongkongan, di sini ada lambung. Kita sesuaikan, tarik gambar sesuai garisnya. Di sini setelah lambung, lalu ada usus halus. Lalu ada usus besar.
sini ada rektum. Kita tarik ya. Dan terakhir di sini ada anus. Nah, setelah kita susun semuanya, sudah jadi alat peraga sistem pencernaan manusia. Di sini sudah jadi alat peraga sistem pencernaan manusia. Di sini sudah selesai membuat alat peraga sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia di sini ada mulut. Di dalam mulut makanan diolah secara mekanik dan kimiawi. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka makanan akan melalui kerongkongan. Di dalam kerongkongan di sini terdapat gerakan peristaltik, seperti meremas-remas makanan dan nantinya mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya. Fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik di dalam tubuh. Nah, di dalam lambung pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi terjadi. Di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan-gerakan otot pada lambung. Nah, di sini juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di sini di dalam usus halus diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas. Di sini ada enzim pankreas, ada kelenjar pankreas, lalu ada kelenjar hati dan juga ada kelenjar empedu. Nah, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase itu merupakan enzim dan juga ada lipase. Setelah nutrisi di dalam usus halus diserap, di usus halusnya sisa makanan mengalami pembusukan. Nah, jadi makanan itu mengalami pembusukan di dalam usus halus. Setelah itu makanan masuk melalui usus besar. Nah, di sini di dalam usus besar yaitu sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Setelah pembusukan di dalam usus besar ini juga sisa makanan siap diubah menjadi feses ataupun kotoran yang nantinya akan melalui rektum. Nah, di sini ada rektum ya. Apa itu? Fungsi rektum yaitu tempat penyimpanan sementara feses. Di sini tempat penyimpanan sementara feses. Nah, setelah sampai, maka feses itu akan dibuang melalui anus ya. Fungsi anus di sini sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses. Nah, feses itu keluar melalui anus. Itu merupakan organ dari sistem pencernaan. Nah, di sini ada pun kelenjar pada sistem pencernaan. Di sini ada hati,
kelenjar hati yang ini ya. Lalu ada kantong empedu yang ini yang warna hijau, dan yang ini ada kelenjar pankreas. Selain kelenjar, ada pun enzim yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang pertama di sini ada enzim amilase. Apa itu amilase? Yaitu mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya di sini ada enzim lipase. Apa itu enzim lipase? Di sini fungsi dari enzim lipase yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Selanjutnya di sini yang terakhir ada protease. Apa fungsi protease? Yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Alhamdulillah, sekian ini dari sistem pencernaan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Marwa. Yang pertama dimulai dari mulut. Fungsi mulut yaitu mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Selain itu, mengolah makanan secara mekanik dan kimiawi. Mulut lanjut ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan yaitu sebagai penghubung mulut dan lambung. Sementara itu, di tenggorokan berfungsi sebagai saluran pernapasan serta penghubung antara mulut dan paru-paru. Terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya dari kerongkongan menuju lambung. Di lambung, pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung, pada lambung pula terjadi proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Nah, setelah dari lambung menuju usus halus. Di usus halus diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan mengalami pembusukan. Setelah usus halus menuju usus besar. Fungsi usus besar mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Setelah membusukkan di dalam usus besar juga, sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Setelah melalui usus besar, melalui rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Rektum menerima feses dari usus besar, memberitahu bahwa ada feses yang dikeluarkan dan menahan feses sampai proses eliminasi terjadi. Setelah feses disimpan di rektum, maka feses akan melalui anus. Setelah feses disimpan di rektum, maka feses akan melalui anus yang berfungsi sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses. Saat gas atau feses masuk ke dalam bubur, akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan mengeluarkan atau menahan kotoran. Dalam proses buang air besar, sphincter menjadi rileks dan rektum menjadi berkontraksi. Kelenjar sistem pencernaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kelenjar hati, seterusnya ada kelenjar empedu yang warna hijau, dan selanjutnya ada pankreas. Di sini juga ada enzim-enzim dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir ada protease mengubah protein menjadi asam amino. Sekian penjelasan dari sistem pencernaan pada manusia. Akhirul kalam.